Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai pola pikir sejarah. Tapi sebelum itu jangan lupa kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dulu dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Pola pikir sejarah. Mempelajari sejarah dapat meningkatkan daya nalar. Mengapa demikian? Sejarah mempelajari peristiwa-peristiwa penting pada masa lalu. Oleh karena itu, penelitian diperlukan untuk mencari fakta-fakta dan merekonstruksinya menjadi sebuah kisah sejarah. Dari proses tersebut kita akan terbiasa berpikir secara historis dan kritis. Pola berpikir sejarah berbeda dengan pola berpikir ilmu pengetahuan alam yang saintis. Pola pikir sejarah selalu berkaitan dengan masa lalu, sedangkan ilmu pengetahuan alam tidak dituntut untuk melihat masa lalu. Agar mampu menuliskan peristiwa sejarah secara baik, sejarawan perlu memahami konsep diakronik atau kronologis, sinkronik, kausalitas, dan periodisasi. Pembahasan mengenai konsep diakronik, sinkronik, kausalitas, dan periodisasi dapat Anda pahami dalam uraian berikut. 1. Konsep diakronik atau kronologis. Dalam penulisan sejarah, model diakronik lebih mengutamakan dimensi waktu dengan sedikit memperhatikan keluasan ruang. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai konsep diakronik kronologis, kita harus mengerti arti kata diakronik. Diakronik berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata dia yang berarti melalui dan kronik yang berarti waktu. Model diakronik digunakan dalam ilmu sejarah sehingga pembahasan tentang suatu gerak dalam waktu dari kejadian-kejadian konkret menjadi tujuan utama sejarah. Dengan demikian, model diakronik merupakan model yang dinamis, artinya memandang peristiwa dalam sebuah transformasi atau gerak sepanjang waktu. Kronologi sejarah merupakan urutan peristiwa sejarah yang telah terjadi. Kronologi dalam peristiwa sejarah dapat membantu merekonstruksi kembali suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu secara tepat. Selain itu, kronologi berguna membandingkan kejadian sejarah dalam waktu sama, tetapi di tempat berbeda yang peristiwanya saling terkait. Kronologi sejarah diperlukan karena peristiwa sejarah terdiri atas berbagai jenis dan bentuk peristiwa yang berbeda. Setiap peristiwa perlu diklasifikasi berdasarkan jenis dan bentuk peristiwanya. Peristiwa-peristiwa yang telah diklasifikasikan kemudian disusun secara urut berdasarkan waktu terjadinya peristiwa. Peristiwa tersebut disusun dari masa paling awal hingga masa paling akhir. Tanpa konsep kronologi, penyusunan peristiwa sejarah akan mengalami kerancauan dan dikhawatirkan peristiwa pada suatu masa akan masuk ke masa atau zaman yang lain. Contoh kronologi Perang Padri dari tahun 1821 sampai tahun 1837. Kalian bisa mengamati di sini dan bisa dibaca ya, di mana dalam kronologi lebih mementingkan dimensi waktu daripada dimensi ruang. Sinkronik. Dalam pola pikir sejarah, konsep sinkronik mengutamakan penggambaran yang meluas dalam ruang dan tidak terlalu memikirkan dimensi waktu. Ini kebalikan dari konsep diakronik atau kronologi. Kalau kronologi lebih mementingkan dimensi waktu daripada ruang. Konsep sinkronik sering digunakan dalam ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, politik, ekonomi, agama, dan antropologi. Selain itu, sejarah dan ilmu-ilmu sosial lain dapat saling melengkapi. Peristiwa sejarah dapat menunjukkan perubahan kehidupan karena sejarah mempelajari aktivitas manusia dalam konteks waktu. Dengan memperhatikan aspek waktu akan terlihat perubahan kehidupan manusia. Perubahan kehidupan tersebut dapat berupa aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
Aspek-aspek tersebut memiliki hubungan saling terkait. Suatu peristiwa ekonomi dapat disebabkan oleh aspek politik, sosial, dan budaya, begitu juga sebaliknya. Dalam penulisan sejarah, aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya perlu ditampilkan. Penulisan sejarah dengan menampilkan aspek ilmu-ilmu sosial menunjukkan penulisan sejarah dengan model sinkronik. Akan saya berikan contoh mengenai sinkronik, di mana saya memberikan contoh mengenai sejarah kerajaan Samudra Pasai, di mana kalau kalian amati yang pada layar, kondisi politik akan mempengaruhi kondisi sosial budaya akan mempengaruhi kondisi ekonomi, dan kondisi ekonomi akan mempengaruhi kondisi politik. Sinkronik di sini adalah hubungan antara suatu bidang atau bidang-bidang yang lain akan saling mempengaruhi satu sama lain, atau antar peristiwa akan saling terkait dan saling mempengaruhi. Ketiga, konsep kausalitas. Sejarah merupakan ilmu yang berhubungan dengan sebab akibat atau kausalitas. Model kausalitas berupaya menjelaskan peristiwa sejarah dengan merangkaikan berbagai fakta dalam sintesis hubungan sebab akibat atau cause effect. Hukum sebab akibat atau law of causation menunjukkan bahwa setiap fenomena atau peristiwa merupakan akibat dari sebab sebelumnya. Mengapa pemerintah kolonial menerapkan kebijakan politik etis pada tahun 1901? Penerapan kebijakan tersebut dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang melatar belakangi adalah adanya desakan dari kaum liberal agar pemerintah kolonial Belanda memberikan balas budi terhadap rakyat Indonesia. Politik balas budi tersebut diwujudkan dengan penerapan politik etis yang mencakup 3 program, yaitu irigasi, transmigrasi, dan edukasi. Kuntowijoyo menjelaskan bahwa konsep kausalitas dalam sejarah dibagi menjadi 2 jenis, yaitu monokausal dan multikausal. Untuk analisis monokausal mendeskripsikan terjadinya sebuah fenomena atau peristiwa yang disebabkan oleh satu faktor. Contoh analisis monokausal adalah kenaikan harga bahan bakar minyak BBM bersubsidi karena melambungnya harga minyak mentah dunia. Pemerintah dengan berbagai pertimbangan terpaksa menaikkan harga BBM bersubsidi karena Indonesia masih bergantung pada minyak mentah atau impor. B. Analisis multikausal mendeskripsikan terjadinya sebuah fenomena atau peristiwa karena beberapa faktor penyebab. Konsep multikausal dapat digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan agama Islam mudah diterima masyarakat Indonesia pada abad ke-13. Islam diterima masyarakat Indonesia dengan mudah karena beberapa faktor, antara lain Islam tidak mengenal sistem kasta, Islam disebarkan dengan cara damai dan tanpa paksaan. Syarat masuk Islam sangat mudah, pudarnya pengaruh agama Hindu-Buddha di Indonesia. Cara penyebaran agama Islam disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia, serta agama Islam bersifat terbuka karena setiap pemeluk dianggap sebagai pendakwah. Konsep periodisasi. Sejarah merupakan studi yang berkaitan dengan konteks waktu. Waktu dalam sejarah akan membentuk suatu periodisasi. Periodisasi disusun untuk memudahkan pemahaman suatu cerita sejarah sehingga terjadi kesinambungan. Jadi periodisasi semacam serialisasi rangkaian peristiwa menurut urutan zaman. Pengertian periodisasi sejarah. Menurut A.M. Sartiman, periodisasi adalah pengelompokan peristiwa sejarah yang menonjol dalam suatu kesatuan kronologis seperti abad, masa pemerintahan suatu dinasti atau kerajaan, paham-paham baru, atau peristiwa politik tertentu. Kriteria pembagian zaman tersebut sesuai dengan sejarah yang akan diteliti. Sebagai contoh, zaman reformasi dibagi menjadi beberapa. 1. Periode pemerintahan Pak B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo.
Secara umum, periodisasi dapat didefinisikan sebagai pembabakan waktu yang berurutan sesuai waktu kejadian. Periodisasi juga dapat dipahami sebagai salah satu proses strukturisasi waktu dalam sejarah yang dibagi atas beberapa babak zaman atau periode. Peristiwa-peristiwa masa lampau dibagi dan dikelompokkan menurut sifat, unit, atau bentuk sehingga membentuk kesatuan waktu tertentu. Periodisasi atau pembabakan waktu merupakan inti cerita sejarah. Periodisasi disusun untuk mengetahui ciri khas atau karakteristik kehidupan manusia sehingga mudah dipahami. Melalui periodisasi dapat diketahui perkembangan kehidupan manusia, kesinambungan antara periode yang satu dan periode berikutnya, terjadinya fenomena yang berulang serta perubahan dari periode awal sampai periode berikutnya. Tujuan penyusunan periodisasi: penulisan sejarah dengan menempatkan skenario peristiwa sejarah dalam setting pembabakan waktu akan memudahkan pembaca mengetahui peristiwa sejarah secara kronologis. Adapun tujuan pembabakan waktu dalam periodisasi sejarah sebagai berikut: 1. Menyederhanakan penyusunan peristiwa. 2. Memudahkan dalam mengklasifikasi. 3. Mengetahui peristiwa sejarah secara kronologis. 4. Memenuhi persyaratan sistematika ilmu pengetahuan. Ini adalah contoh dari periodisasi. Kalian bisa mengamati ada beberapa contoh. Ini menurut Swekanto. Lalu ada contoh lagi menurut Sartono Kartodirjo. Kalian bisa mengamati pada buku atau tayangan di samping berikut ini. Pola pikir sejarah ada beberapa untuk mempelajari sejarah. 1 adalah kronologi yang lebih mementingkan dimensi waktu daripada ruang. 2 adalah sinkronik, hubungan antar satu peristiwa dengan peristiwa yang lain yang lebih mementingkan dimensi ruang daripada waktu. 3 adalah kausalitas yang menjelaskan hubungan sebab akibat antar satu peristiwa dengan yang lain. Lalu periodisasi di mana menceritakan ciri khas atau karakteristik kehidupan manusia sehingga mudah dipahami. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.